Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sore ini gue ada visit training ke arah Patra Kuningan, dan gue masih bersama Early sore ini. Kenapa gua nggak pakai Sevilla? Karena kebetulan gue belum ganti akinya dan businya. Kemungkinan besok atau lusa pas agak senggang baru gua ke ekstrim. Jadi kemarin sempet teleponan sama Ko Willy, ownernya Extreme Motorsport, dan dia bilang ada jual juga baterai aki buat ZX25R. Kalau busi bris udah pasti ada di sana. Jadi gua rencana jadi sekalian aja ganti aki dan ganti busi di sana. Sekalian mungkin gua akan pasang Maxwire ya, Maxwire. Terus mungkin ada rencana juga pengen pasang winglet depan karbon. Tapi untuk winglet gue lihat dulu nanti ya. Kalau dananya mencukupi akan gue pasang, kalau enggak ya mungkin lain kali. Jadi kita modif motor itu menyesuaikan budget dan anggaran. Ya dananya sih ada untuk modif-modif, cuma kan ada anggarannya. Apalagi kayak gue gini yang udah berkeluarga, punya anak 2, udah pasti harus lebih pintar untuk menghitung anggaran-anggaran ini. Nggak langsung serta-merta modif. Dan memang gue pernah ngobrol sama Captain ZRI Ageng. Memang benar sih, modif itu dibawa slow aja, satu-satu dimodif. Kalau langsung modif semua kayaknya kurang menikmati ini loh, masa-masa standarnya ini motor. Ya juga sih, tapi yang benar sih memang menyesuaikan anggaran lah. Kalau lagi ada duit, ada lebih hasil nabung, ya monggo dimodif seperlunya. Kalau anggarannya belum ada, ya ojo dipekso, kan begitu. Seperti biasa, kita lihat ada keseruan apa di riding sore hari ini. Dan kita masih melewati jalur Hankam, lalu Mabes TNI Cilangkap, lalu Taman Mini, lalu Keramat Jati, dan akhirnya ke Gatot Subroto. Karena gua make Sevilla ZX25R untuk harian juga, jadi 2 hari nggak riding dengan dia tuh kayaknya kangen gitu. Kalau teman-teman yang lain kan mungkin ada yang ZX25R nya itu untuk ya mungkin sesekali keluar San Mori. Bahkan gue lihat di grup-grup gitu ada yang tulis sudah 2 minggu, sebulan nggak dipanasin, buset. Terus beli buat apa gitu. Jadi kalau gue yang juga riding harian pakai ZX25R nih, kayaknya 2 hari gak riding aja, cuma panasin di rumah aja udah kangen sih. Ya mudah-mudahan besok bisa ada waktu untuk gua bawa ke
Extreme buat servis. Dan kebetulan besok gua jadwalnya memang searah semua sih. Mungkin dari Extreme ya, sebenarnya besok arahnya gua itu Palmerah dulu baru Jelambar, tapi karena ini ya mau nggak mau gua Extreme, balik lagi ke Palmerah, terus balik lagi ke Jelambar baru pulang. Tapi nggak apa-apa deh. Oh iya, teman-teman kita dari ZRI yang touring ke Sabang tadi malam sudah pada sampai balik ke Jakarta dengan selamat. Motor pun di towing dari Medan, luar biasa. Dan gua pribadi angkat topi, respect sama 6 orang, 7 sih sebenarnya, cuma yang satu keburu balik duluan karena ada kepentingan. Jadi 6 orang ini luar biasa sekali bisa touring Jakarta Sabang, terus balik ke Takengon dan Medan. Kalau nggak salah 12 hari ya. Big respect untuk mereka semua. Mungkin next gua akan sediakan waktu, luangkan waktu, nabung juga biar bisa ikutan touring ke sana. Ya nggak ke Sabang juga, maksudnya ke mana gitu touring ya ikut juga. Tapi memang sih harus banyak persiapan dari fisik, finansial, uang ya. Terus kondisi motornya juga harus sehat, ban, aki, oli. Ya itulah memang seninya. Ya sama seperti gua di dunia dog sport, di dunia pelatihan anjing. Orang juga yang mungkin yang awam ya, yang bukan pelatih anjing, sering nanya sama gue gitu loh, buset, mau buat beli bola aja bolanya impor gitu loh, harganya bisa 250.000 sebuah bola gitu loh. Terus kalung anjing juga yang Sprenger Jerman itu bisa sampai 700-800.000. Sleeve protektor buat digigit anjing itu variatif dari sekitar 2 juta sampai 5 juta. Lalu ya banyak alat-alat yang kita gunakan buat dog sport itu. Electric collar misalkan, itu gue dulu beli sampai 8 juta lebih itu. Ada teman gue yang beli e-collar, mereknya sama, Martin System kayak gue punya, cuma serinya dia Chameleon, itu sampai 20 juta. Ya mungkin orang-orang yang tidak bermain anjing atau pelatihan anjing khususnya juga sama seperti gue dulu waktu pertama kali main di motor, buset, ngisi apa, ganti ini aja segini gitu, sama aja lah. Tapi kalau udah menjiwai, udah menikmati kayaknya udah biasa aja. Misalnya helm, dulu gua pakai helm hiu yang harganya 150.000, bawa ZX, diketawain sama teman-teman gue. Akhirnya gue mikir, buset, helm aja bisa jutaan gitu, bahkan puluhan juta. Nah, ternyata setelah gue jalanin, oh ya memang di satu sisi butuh, di satu sisi lagi juga ya memang seperti ini dunianya. Bahkan gue mungkin akan pelan-pelan nabung lagi, gue akan beli AGV Vista ya. Nah, nanti kita lihat. Jadi ada hal-hal yang memang harus dibayarkan untuk hobi ini. Nah kayak di anjing juga, gue impor anjing juga
anak anjing sekitar 4 bulan itu harga anak anjingnya aja udah 1.200 euro. Lalu untuk kargo pengiriman dari Czech Republic ke Jakarta itu sekitar, waktu sebelum COVID itu 1.200 euro. Gue pernah import yang 10 bulan pas di COVID itu kena 2.300 euro. Nah, untuk biaya karantina dan lain-lainnya itu sekitar 12-13 juta. Ya, total kurang lebih bisa sampai 80-100 juta untuk satu ekor anjing, anak anjing ya. Nah, apalagi kalau gue ngimport yang 10 bulan atau setahun yang sedikitnya sudah ada pondasi dasar, itu mungkin satu ekor anjingnya bisa 2.500 euro ya. Jadi bukan masalah gaya pengen kelihatan wah atau apa, tapi memang ya segitu harga yang harus dibayar gitu. Tentu kita juga bukan orang yang kaya raya miliarder yang langsung bisa beli, nggak, semuanya tetap ada pengorbanan yang harus ditabung, uang jajan, hasil kerja segala macam ya. Mudah-mudahan dari itu semua bisa terwujud deh keinginan kita. Jadi teman-teman yang gue sering tuh baca komen-komen di YouTube atau di TikTok, disolawatin dulu biar bisa kebeli. Amin amin, menabung dikit demi dikit, nggak harus sekarang, mungkin setahun lagi 2 tahun lagi nanti juga tetap, kalau memang sudah jalannya pasti akan terbeli. Di jam 2 begini biasa kalau berangkat sih nggak terlalu macet ya, nanti pulangnya nih hari Senin yang macet. Nah, biasa di tanjakan kayak gini gue selalu jaga jarak sih ya sama mobil di depan, minimal 5 meter, 3-5 meter, karena kita nggak pernah tahu ya yang bawa mobil ini jago nggak di tanjakan. Ketika dia berhenti terus langsung lanjut jalan, takutnya ada yang mungkin ya belum paham selaknya, ada dia harus mundur dikit baru naik, baru jalan. Makanya jangan terlalu dekat dengan mobil atau truk, terutama truk yang dalam kondisi berhenti di tanjakan. Kalau gua sih selalu jaga jarak 3-5 meter. Nah, di perempatan yang nggak ada lampu merah begini juga sama, lebih baik mengalah. Sabar, yang penting udah lewat aman baru kita jalan. Kalau sore sih ada yang ini sih, ada yang apa, polisi militer yang ngatur, karena mungkin jam pulangnya mereka, atau mungkin ada komandan yang pengen lewat ya. Biasanya ya kalau R15 ketemu R15 tuh saling klakson biasanya. Gua kalau naik Early ini setiap ketemu R15 yang lain ya, antara gue dulu yang klakson atau mereka duluan yang klakson. Kadang ada yang lewatin kita balas lagi. Ya itulah serunya dunia motor ya. Begitu juga kalau gue naik ZX. Tapi kalau naik ZX kadang belum tentu sehari ketemu satu ZX sih, tapi kalau ketemu ya kita negor. Gue cuma ngebayangin kalau gue naik Beat atau Vario setiap jalan ketemu harus klakson terus, gimana ya. Nah, itulah uniknya dunia motor. Gue nggak tahu ya kalau di motor lain ya, kayak CBR atau GSX atau yang lain lah gitu. Kalau saling ketemu itu klakson atau enggak. Kalau dia 15 ini selama gue pakai
mungkin dalam sehari ketemu 8 R15, 6 itu selalu klakson. Entah gue dulu lalu dibalas, atau mereka dulu dan gue balas. Oh iya, gue kemarin juga baru kontak teman gue untuk pinjem dulu knalpot yang gue punya tuh, silinsernya Vilan ZX1, Vilan ZX1. Nah, itu nanti gue mau coba pasang di Sevilla, terus kita test riding dengan knalpot bacot itu ya. Gue sebenarnya agak males-males juga sih, soalnya terlalu berisik banget, apalagi kalau sampai di daerah gua itu ya lumayan kenceng sekali lah. Tapi nggak apa-apa, ntar gua akan coba buatin vlognya keliling, ya mungkin keliling Cibubur sekali atau keliling Jatiwarna sekali, hanya untuk sound testnya aja. Dan untuk video-video gue yang mungkin masih kedengeran noise angin, gue cek juga di YouTube, ternyata mereka pakai external mic Boya LM20. Katanya sih suara noise angin itu nggak ada, suara kita ngobrol juga lebih jelas. Tapi udah gue cek harganya sekitar 200-an ribu ya. Gue tadi mau beli, cuma akhirnya gue pikir-pikir, gue kan mau beli satu action cam lagi nih untuk di helm ini, yang tentunya lebih stabil dan lebih bagus dari Hero 4 ini ya. Nah, jadi siapa tahu kan nanti yang action cam 1 itu bakalan pakai external mic juga, dan gue akan coba dulu external mic yang memang diperuntukkan ke action cam tersebut. Kalau memang cocok ya mungkin gua nggak beli external mic Boya itu. Tapi kalau misalkan kurang bagus juga, ada noise-nya juga, ya mau nanti gua beli satu untuk di helm. Nah, untuk Hero 4 ini gua rencananya akan gua ganti pasang ke depan ini, karena nggak tahu ya, ini buat gua goyang banget sih. C100 ini ada sih anti shake-nya gitu, tapi ya anti shake-nya bukan berarti sangat-sangat stabil ya. Terus nggak tahu ya, gue pasang ginian nih yang buat pengencangnya tuh selalu aja nggak pernah pas dan goyang gitu loh, jadi gue agak ragu. Nah, ini kan goyang tuh. Biasa nih, Kramat Jati ini wilayah macet, terutama di sore hari sampai malam hari, jam orang pulang kerja. Waduh, macetnya luar biasa. Soalnya kalau pulang itu, kalau lewat arah sini, halo adek. Ngeliatin adeknya. Kalau gue pulang itu gue selalu ngambil arah Kalimalang sih, nggak terlalu macet. Paling di Jatiwaringin doang macet dikit, sama di Sumir Hankam. Ini ada lucu banget sih, ngeliatin terus. Ada kameranya kali ya. Awas, jangan nyalip motovlogger. Aku bukan motovlogger, aku cuma penghobi saja.
Xavia mungkin dia lebih terpesona kali ya. Kita sudah mulai masuk ke kawasan Patra Kuningan. Biasanya kalau gua datang lebih awal sih gua makan bakso Malang dulu, kadang sambil ngopi. Cuma ini sih masih bisa sih, karena gua biasa jam 3 baru mulai, ini baru setengah 3. Ya kita cari kopi dulu kali ya, cari kopi. Kalau makan sih kayaknya enggak deh, gue udah makan tadi. Nah kalau hari Minggu juga gue ada jadwal kesini. Wah, yang jual makanan jarang. Kalau hari weekday gini tuh berjejer yang jual makanan. Nah di sini kementerian apa ya ini ya, sebelah kanan ini? Kementerian Ketenagakerjaan, Pusat Arsip. Di depan sebelah sana, belakang tadi itu juga ada hotel apa itu, lupa gua. Rame bakso Malang. Malas berhenti ngopi, lanjut aja lah. Aduh, malesnya masalah ini loh, si buka helm lagi, tanggung sih, sebentar lagi nyampe sana. Juga disediain kopi sih, cuma bukan kopi saset, kopi bubuk. Nah kalau depan sebelah kiri ini kedutaan besar Australia. Biasanya sore banyak yang main bola. Sebenarnya kalau aku ditanya naik Jet X sama R15 ini ke tempat tujuan gua enak mana sih, ya sebenarnya sama-sama enak lah, waktunya juga sama aja. Bukan berarti naik ZX harus berarti lebih kenceng sampai, nggak juga.
Nah, ini bakso Malang langganan gue sih. Mangkalnya di situ. Tanggung lah. Makan dulu ya, masih lama sih. Ah udah nggak usah lah, ntar lagi ya, di rumah aja makan. Belum lapar-lapar amat, cuma lapar mata doang. Ya jadi sebenarnya sama aja, cuma mungkin naik Early ini lebih bongkok aja, bedanya itu. Tapi kalau naik Sevilla ya lebih sensasional, apalagi kalau bukan suaranya. Oke teman-teman, gue udah nyampe di tempat tujuan. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam sukses selalu.